Shalom semua pemirsa yang dikasihi Tuhan. Sangat berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace kali ini. Dan semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita doa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengikuti acara All by Grace ini. Dan kami mohon Tuhan kasih karuniamu, kuasamu boleh dinyatakan sehingga kami bukan sekedar mendengar dan melupakan, tapi kami boleh sungguh-sungguh mendengar dan boleh mengikuti dengan baik sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena kasih kuasamu yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kau sendiri yang akan mengurapi hambamu dan boleh diurapi dengan urapan yang khusus untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dan isi hatimu sehingga semua pemirsa ABG boleh mendengar dengan baik dan melakukan dengan baik sehingga berhasil dengan baik dan semuanya boleh diubahkan dan hidup tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kau pimpin waktu berikut ini, kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu,
rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Merupakan suatu kenyataan yang harus diakui dan diterima oleh semua orang terkait peristiwa kedatangan dan kepergian seseorang atau kelahiran dan meninggalnya seseorang. Ada kalanya kita merasa sedih, bahkan menderita dalam berbagai bentuk hanya karena ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi, baik untuk sementara waktu, apalagi kepergian selamanya, karena setiap orang senantiasa menginginkan dapat berkumpul bersama tanpa terjadi perpisahan dengan orang yang dikasihi. Bila terjadi kepergian, apalagi kepergian selamanya alias meninggal dunia orang yang kita kasihi, itu merupakan suatu peristiwa yang cenderung menyebabkan kesedihan mendalam yang sulit dielakkan. Namun di dalam kenyataan, perpisahan tetap saja bisa terjadi dan sulit terhindari, baik kita senang ataupun tidak senang menerimanya. Misalnya sebagai orang tua, siap atau tidak, mau atau tidak, tetap harus merelakan kepergian dan perpisahan dengan anaknya yang demi menimba ilmu di negeri orang, atau demi mencari pengalaman kerja, atau demi beroleh peruntungan dan mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan impiannya di negara lain. Perpisahan sedemikian masih dapat dimaklumi karena terdapat kejelasan atas perpisahan atau kepergian anak dari orang tua, walaupun kedua belah pihak akan saling merindukan, bahkan berharap agar segera dapat bertemu kembali karena memiliki ikatan batin yang begitu erat. Yang sangat disayangkan adalah perpisahan yang tanpa kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua dan anak. Misalnya, ada anak meninggalkan rumah orang tuanya hanya karena sesuatu hal dan hal lain atau dikarenakan kemauannya tidak dituruti. Memang tidak sedikit anak yang lebih senang tinggal di luar rumah daripada tinggal serumah dengan orang tua karena merasa terkekang oleh banyak aturan. Padahal semua aturan itu baik untuk pembentukan karakter, disiplin, dan demi masa depannya. Namun hal sedemikian tidak bisa disadari, dipahami, apalagi diterima oleh anak tersebut. Sehingga ia memutuskan untuk bersikeras meninggalkan rumah orang tua, baik disetujui atau tidak. Oleh kepergian dan perpisahan semacam itu, tidak sedikit orang tua menjadi sangat terpukul, sedih, dan merasa kehilangan atas sikap, perilaku, dan tindakan anaknya yang sedemikian, sehingga dengan sangat terpaksa mau tidak mau merelakan kepergian anaknya yang tidak jelas arah tujuannya. Tema All by Grace episode ini adalah anak yang terhilang. Mungkin ada saja yang berpikir bahwa anak yang terhilang ditujukan kepada orang yang belum percaya Tuhan atau orang yang di luar gereja saja. Padahal tidaklah demikian, karena anak terhilang tertuju kepada semua manusia, baik yang percaya Tuhan ataupun belum. Anak yang terhilang adalah mereka yang menolak Tuhan, baik dengan sadar atau tidak sadar, sekalipun mereka statusnya adalah anak Tuhan. Di dalam Lukas 15, ayat 11 sampai dengan ayat 32, terdapat catatan kisah yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu kisah mengenai anak yang terhilang. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang terhilang dengan isinya sebagai berikut. Seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, pada suatu hari anak yang bungsu ini meminta harta warisan yang menjadi bagian miliknya. Warisan biasanya hanya akan dibagikan jika bapaknya telah meninggal. Kemudian dengan harta warisan yang diterimanya, lalu ia pergi ke negeri yang jauh,
Di sana ia menghamburkan semua uangnya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua uangnya, dan pada saat itu sedang terjadi bencana kelaparan di negeri tersebut. Timbullah penyesalannya yang dalam mengapa ia sampai harus pergi dari rumah bapaknya. Dalam keadaan miskin dan sangat kelaparan, bahkan di tempat ia bekerja sebagai penjaga babi, sampai-sampai ampas babi pun ia ingin memakannya, namun tidak diizinkan majikannya. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya dengan segala konsekuensinya. Karena ia mengira bapaknya tidak akan menerimanya lagi sebagai anak. Dan ia pun siap diterima menjadi seorang pekerja pun masih lebih baik daripada ia melarat, susah, sengsara, atau mati kelaparan di negeri orang. Ketika ia pulang, sungguh di luar dugaannya, yaitu bapaknya bukan saja berlari menyambut dan menerimanya, bahkan memanggil pelayan-pelayannya, mengambil dan memakaikan jubah terbaik kepada anak bungsu itu, memakaikan cincin pada jarinya serta sepatu pada kakinya. Tidak saja demikian, bapaknya mengadakan suatu pesta yang luar biasa. Karena katanya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, telah hilang dan diperoleh kembali. Patut kita koreksi diri, agar jangan sampai menjadi serupa anak bungsu yang terhilang, hanya karena merasa kehidupan rohani tidaklah penting dan perlu untuk diperhatikan dan diutamakan. Misalnya, merasa tidak perlu beribadah di gereja, mengabaikan pelayanan, tidak menghiraukan, apalagi meninggalkan aktivitas rohani dengan tidak berdoa, membaca firman Tuhan, menjauh dari persekutuan, dan sebagainya. Sikap demikian terjadi karena terdapat kekecewaan dengan saudara seiman atau dengan pemimpin rohani yang menurut kita kurang mampu dibandingkan dengan pemimpin di tempat lain, atau merasa pemimpin rohani telah mengambil keputusan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kehendak hati kita, sehingga kita mengambil keputusan untuk meninggalkan gereja yang telah sekian lama kita tertanam dengan baik di dalamnya, tanpa didoakan dengan sungguh meminta petunjuk dan pimpinan Tuhan yang jelas. Dengan sikap dan tindakan sedemikian, kita tidak menyadari kita pun telah menjadi anak yang terhilang. Karena telah meninggalkan rumah Bapa yang seharusnya kita tetap berada di dalamnya, merawat, melengkapi, memperbaiki, mengasihi, memperindah, menyemarakan rumah Bapa tersebut ketika terdapat kekurangan. Kita terlahir dan dilahirkan di dalam rumah Bapa, bukan sebaliknya. Kita bisa memilih dan menentukan di mana kemana rumah Bapa yang layak kita berada di dalamnya. Demikian juga kita jangan serupa anak sulung yang bisa juga tergolong anak terhilang. Karena sekalipun ia tetap di rumah Bapa, namun ia menjadi marah, iri hati, dan kecewa ketika melihat sikap bapaknya yang sebaik itu terhadap si anak bungsu yang kembali dari petualangan setelah tinggalkan rumah Bapa dan menghamburkan uang bapaknya dengan berfoya-foya. Anak sulung tidak bisa menerima sikap baik yang penuh kasih dari bapak terhadap anak bungsu karena ia menyikapinya sebagai seorang yang tidak layak untuk diterima kembali, apalagi dibuatkan pesta sehingga ia merasa diri lebih baik, lebih layak dari si anak bungsu. Ia pun komplain, protes, tuntut persamaan hak. Padahal yang benar adalah anak sulung sepatutnya bergembira atas kembalinya adik sendiri sekalipun pernah sedemikian buruk tindakan perbuatannya. Tidak seharusnya anak sulung iri hati, kecewa, marah, komplain, protes, menuntut persamaan hak. Padahal sama ini ia selalu tinggal bersama-sama bapaknya yang mengatakan segala kepunyaan bapak adalah kepunyaan si anak sulung juga. Atas sikapnya sedemikian, maka tepat jika anak sulung juga tergolong anak yang terhilang. Anak sulung walaupun tinggal bersama-sama, tak berpisah dengan bapak, tetapi hatinya menjauh.
seolah-olah merasa rugi tidak tinggalkan rumah seperti adiknya, apalagi dengan dekat erat tinggal bersama-sama bapaknya. Segala milik bapak adalah miliknya juga. Tidak perlu iri hati mengharapkan mendapatkan apa yang anak bungsu dapatkan dengan cara yang tidak layak. Terkadang kita menjumpai orang percaya yang sekalipun tetap berada di dalam gereja sehingga dapat menikmati semarak, kebahagiaan, dan kelimpahan di dalam rumah rohani alias gereja, namun hatinya cenderung menjauh dengan ciri-ciri mudah terpesona, terusik untuk mencari kepuasan dari luar rumah rohaninya, apalagi mencarinya dari hal-hal duniawi, bukan lagi yang rohani. Ada juga yang telah melayani Tuhan namun tidak ada lagi rasa memiliki terhadap rumah rohani, sehingga dengan mudahnya ikut kritik di sana sini, banyak protes, membanding-bandingkan, tidak merajut kesatuan dan persatuan tubuh Kristus atau rumah rohani. Ini pun sama dengan si anak sulung dan tergolong anak yang terhilang juga. Mungkin saat ini Anda merasa sedang berada di posisi serupa dengan anak sulung yang tergolong anak terhilang. Ada baiknya jika Anda memutuskan untuk segera bangkit dan kembali ke rumah Bapa seperti anak bungsu yang kembali ke rumah Bapa seketika ia sadar akan kejatuhan dirinya. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan menerima si anak bungsu, demikian juga Tuhan akan mengasihi dan menerima Anda apa adanya. Tuhan mengingatkan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi suatu saat akan berbalik menjadi jerat yang bisa membuat seseorang menjauh dan meninggalkan Tuhan. Karena itu sadarilah dan jangan teruskan hidup sebagai anak yang terhilang. Untuk kembali kepada Bapa dan tidak mau lagi menjadi anak yang terhilang, mari perhatikanlah beberapa hal yang akan disampaikan berikut ini. Kebenaran yang harus dipahami ketika sadar diri sedang menjadi anak terhilang. Yang pertama, Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika masih berdosa dan belum mengenal Dia, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terlebih lagi setelah kita mengenal, percaya, dan terima Dia, kita diberi kuasa dan hak untuk menjadi anak-anak-Nya. Perumpamaan Bapa dari anak terhilang yang telah menunjukkan kasih sayang dan penerimaan terhadap anak terhilang yang kembali kepadanya merupakan ilustrasi dari Tuhan kita yang penuh kasih dan sayang kepada anak-anak-Nya. Sekalipun kita pernah dengan sengaja menjadi anak yang terhilang dengan berbuat kurang ajar, tidak tahu diri, tidak menghargai otoritas yang dimiliki Bapa, namun Tuhan yang penuh kasih sayang tetap mau mengampuni, menerima, dan melayakkan kita kembali menjadi anak-anak-Nya. Oleh karena itu, harus pastikan iman percaya kita kepada Tuhan yang sebagai berikut. Tuhan yang penuh kasih sayang. Harus kita percaya dan ingat senantiasa bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Tuhan tetap dengan sabar menanti kita yang mau bertekad dan mengambil langkah untuk kembali kepadanya. Tuhan rindu menyatakan kasih dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan kita dari kehancuran hidup yang mungkin saja terjadi bagi anak yang terhilang. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan yang Maha Pengampun,
Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Anda harus berani percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Di mana Anda percaya Dia penuh kasih, di situ juga Anda harus percaya Dia Maha Pengampun, yang berarti Dia akan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang kita perbuat, serta tidak akan mengungkit lagi semua dosa, kesalahan, pelanggaran, dan masa lalu kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam kenyataan, ada saja orang yang hidup dengan terintimidasi oleh setan, seolah-olah Tuhan tidak mau lagi mengampuni dan mengasihi. Padahal Tuhan tidaklah demikian, melainkan Maha Pengampun. Sangat disayangkan juga, terdapat sebagian anak Tuhan yang hidupnya selalu di dalam ketakutan karena terintimidasi dari setan. Mereka seharusnya mengerti bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka sehingga tidak terintimidasi lagi oleh setan. Tuhan mengasihi manusia, tetapi Tuhan membenci dosa manusia. Karena itu, Tuhan senantiasa berkasih karunia dan berkemurahan untuk mengampuni semua dosa manusia, sekaligus melepaskan semua belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan yang setia. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kesetiaan Tuhan senantiasa tercermin nyata melalui alam semesta dan benda-benda langit ciptaan Tuhan. Segalanya teratur, terkendali dengan sempurna. Misalnya matahari terbit bersinar sampai pada masuk terbenam dengan teratur waktunya. Kesetiaan Tuhan teruji, terbukti dalam banyak hal yang kalau dibukukan tidak cukup untuk menuliskan semua kesetiaannya terhadap manusia ciptaannya. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang setia senantiasa, tidak seperti manusia yang bisa berubah-ubah. Perumpamaan anak yang terhilang di atas adalah suatu perumpamaan yang menggambarkan kesetiaan Tuhan yang berperan sebagai seorang bapa yang tidak pernah berubah kasih dan setianya. Sekalipun umatnya digambarkan sebagai anak atau sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya dengan memilih untuk pergi menikmati kesenangan duniawi, digambarkan sebagai negeri yang jauh. Sadarilah bahwa Tuhan dengan kasih setianya senantiasa menanti kita untuk kembali kepadanya, karena Dia adalah Bapa yang setia sampai selama-lamanya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Di mana ada kasih dari Bapa, di situ pasti ada pengampunan yang sesungguhnya. Karena Tuhan setia, kekal, selama-lamanya. Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari, kembalilah kepada Bapa yang penuh kasih dan sayang. Jika Anda menyadari diri sedang menjadi anak yang terhilang. Yang kedua, harus mengambil keputusan untuk kembali dengan segera. Harus mengambil keputusan untuk kembali sebelum terlambat. Karena segala sesuatu tidak bisa menjamin. Artinya, jangan menunda, harus segera kembali. Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan 20. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini adalah tekad daripada si bungsu untuk kembali kepada Bapa. Jadi kita lihat di sini dengan ayat yang kita baca di atas tadi, bagaimana si anak bungsu bertekad untuk segera kembali kepada bapaknya. Jadi kita harus juga mengerti, janganlah sekedar cuma sadar diri, bertekad dan mengambil keputusan tanpa tindakan nyata. Melainkan harus segera bertindak
untuk kembali kepada Bapa, sama seperti yang dilakukan si bungsu anak yang terhilang namun kembali lagi kepada bapaknya. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini milikmu. Hari esok tiada yang tahu. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Jangan menunda untuk memutuskan dan melakukan hal yang harus Anda putuskan hari ini. Karena esok tidak ada yang dapat menjamin apa yang mungkin akan terjadi. Dengan apa yang telah disampaikan di atas, kiranya dapat membuka mata hati Anda. Sekiranya Anda menyadari diri Anda sedang berperan sebagai anak terhilang, jangan tunda untuk segera kembali kepada Tuhan Bapa yang penuh kasih dan sayang. Memang ada hal tertentu jika ditunda mungkin tidak bermasalah, tetapi ada hal tertentu tidak bisa ditunda, apalagi terkait dengan keselamatan yang bersifat hidup yang kekal. Dengan menunda pengambilan keputusan untuk percaya Tuhan, bisa berakibat tidak pernah akan menerima kepastian keselamatan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Jangan tergantung apa kata orang. Hidup kita jangan dipimpin oleh apa kata orang. Apalagi gosip yang mungkin saja orang hanya asal ngomong saja. Tapi yang mendengar bisa mau mati rasanya. Oleh sebab itu, yang bergosip jangan bergosip. Lebih baik dengar apa kata Tuhan dan pimpinan Roh Kudus yang ada di hati sanubarimu, supaya Anda tidak salah mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan untuk kembali sebelum terlambat, karena segala sesuatu tidak bisa menjamin. Artinya jangan menunda untuk segera harus kembali, karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu
Dia akan jadikan terang, jadikan terang. Dia akan jadikan terang, jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang ketiga, harus percaya ketika kembali kepada Tuhan, pasti ada kasih karunia tercurah. Harus percaya ketika kita bertekad dan melangkah untuk kembali kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan pasti tercurah bagi kita. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kita harus berani percaya saat kita sebagai anak yang terhilang bertekad melangkah kembali kepada Tuhan, pasti kasih karunia Tuhan tercurah dengan limpahnya bagi kita. Namun kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus kita hargai dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mendapat pertolongan kita pada waktunya. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, harus ingat hal-hal sebagai berikut. Senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyatakan kasih karunia-Nya dengan menerima kita kembali kepadanya. Ingatlah senantiasa, mengerti, bersyukur senantiasa, jangan bersungut-sungut. Mengoreksi diri, karena dengan demikian kita akan senantiasa mengerti bagaimana untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Kita harus mengerti, rendahkan hati. Dengan demikian kita akan senang dan berbahagia. Kalau kita dikoreksi, kita akan terima dan kita pasti akan berubah dan mengerti banyak hal yang sebelumnya kita tidak mengerti. Oleh karena itu, koreksilah diri senantiasa. Harus mengerti dan bertekad untuk tidak menjadi anak yang terhilang lagi. Karena belum tentu akan ada kasih karunia yang sama diberikan dan tercurah bagi kita. Minta kasih karunia Tuhan yang bisa menolong kita agar tidak akan kembali menjadi anak yang terhilang dengan mengulang perilaku dan perbuatan yang dahulu kita lakukan. Karena belum tentu kasih karunia yang sama akan diberikan Tuhan kepada kita. Duniaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa untuk memimpin kita kepada masa depan yang penuh harapan. Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saat mendengar suaranya, marilah kembali dan sadarilah. Serta jangan sampai mengeraskan hati untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang sudah kami sampaikan di atas, harap Anda dapat mengerti dan menerima dengan baik, bahkan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik, sehingga hidup Anda akan berhasil keluar sebagai pemenang sejati, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti acara All by Grace ini. Kami sudah mendengar dari awal sampai dengan saat ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan, mungkin kami tidak menyadari kalau kami adalah sebagai anak yang terhilang. Di mata-Mu kami sebagai anak terhilang yang tidak kami sadari. Dan Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Dan kami percaya Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami.
Engkau Bapa yang penuh kasih dan sayang. Engkau Bapa yang maha pengampun. Engkau Bapa yang penuh dengan kasih setia. Kami mau Tuhan kembali kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti kembali dengan segera dan tidak akan menunda. Karena belum tentu Tuhan akan ada kasih karunia yang sama. Kami mau menghargainya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami tidak lagi mau Tuhan menjadi anak yang terhilang. Berkasih karunia kepada kami semua Tuhan yang mengikuti acara All by Grace saat ini. Tidak ada yang terkecuali. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Bukan kami dengan sengaja untuk menjadi anak yang terhilang, ataupun ada yang dengan sadar dan sengaja menjadi anak yang terhilang. Tetapi saat ini Tuhan, saat mereka datang kepadamu, datang di hadapanmu Tuhan, biarlah Engkau berkasih karunia, biarlah kasih dan kuasamu kembali Tuhan untuk menjamah, menyadarkan kami semua, sehingga kami boleh disadarkan bahwa kami sedang dalam posisi sebagai anak yang terhilang. Kami butuh segera, tidak akan menunda untuk kembali kepada Bapa, karena Engkau Bapa yang baik. Kami mau bertekad Tuhan seperti si bungsu saat Engkau berkasih karunia kepada kami, dan kami percaya Tuhan saat kami kembali kepadamu pasti ada kasih karuniamu yang tercurah Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau akan melupakan semua apapun yang menjadi perbuatan kami di masa lalu, semua dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau pasti mengampuni semuanya, dan Engkau akan berkasih karunia. Engkau akan menolong hidup kami. Engkau akan memberi solusi. Engkau akan memberi jalan keluar untuk masa depan kami. Saat ini juga Tuhan, berkasih karunialah Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang Engkau lupakan, yang Engkau tidak perhatikan, yang Engkau tidak kasihi. Semua kami adalah anak-anak-Mu, baik yang terhilang sebelumnya atau yang sedang terhilang atau saat ini yang mau kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, hamba mohonkan kasih setiamu, kasih sayangmu, pengampunanmu Tuhan. Saat kami minta ampun, kami percaya Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami boleh kembali menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Dan mungkin kami di antara kami ada sebagai anak sulung yang tidak menyadari, juga sebagai anak yang terhilang. Biarlah Tuhan Kau berkasih karunia, dan kami juga akan kembali kepadamu, dan kami boleh sungguh-sungguh kembali mengerti, menghargai kasih karunia kesempatan yang Engkau berikan, di mana kami boleh melayani, kami boleh mengasihi, kami boleh tertanam di dalam gereja yang Engkau mau kami tertanam, di mana di situ kami akan sungguh-sungguh menjadi seorang yang sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami boleh sungguh-sungguh mengerti, lebih-lebih lagi tertanam, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah, dan jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami sekali lagi serahkan setiap kami Tuhan, semua pemirsa ABG yang saat ini Tuhan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami tantangan, yang sedang mengalami kesulitan hidup, yang sedang mengalami perekonomian yang morat-marit Tuhan. Apapun namanya Tuhan, yang sedang sakit, yang sedang sedih, yang sedang butuh pemulihan, yang sedang butuh kelepasan dari segala ikatan belenggu dosa. Tuhan, saat ini Tuhan, siapapun Tuhan yang mau berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini, dimanapun Anda berada, Tuhan mau berkasih karunia kepadamu. Apapun yang menjadi kerinduan hatimu, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang sedang kau alami, baik kesedihan, baik sedang sakit, Tuhan mau berkasih karunia, karena kasih karunia-Nya senantiasa akan tercurah kepada semua orang yang mau berseru kepadanya dan berharap kepadanya. Saat ini Anda cuma perlu percaya, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami semua percaya. Kau Tuhan akan menolong, Kau Tuhan akan menyelesaikan, Kau Tuhan akan melepaskan, Kau Tuhan akan memberi solusi, Kau Tuhan akan memberi jalan keluar, Engkau Tuhan akan memulihkan semua masalah dan perekonomian, dan Tuhan Kau akan menyembuhkan semua sakit penyakit. Tidak ada yang terkecuali, karena Engkau Tuhan sudah mati di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Tidak ada yang terkecuali. Bagaimana dahulu Engkau lakukan mujizat, sekarang pun Engkau tetap melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami, biar Engkau sendiri yang memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, saat ini ada di antaramu yang sangat butuh kasih karunia khusus. Karena keadaanmu sangat sulit untuk engkau bertahan sebagai anak Tuhan. Engkau ingin meninggalkan Tuhan. Tapi setelah engkau mendengar apa yang disampaikan saat ini, engkau berpikir kembali. Dan engkau berniat membatalkan niatmu itu. Ya, dengar baik-baik. Apapun yang menjadi penyebab masalah, sebesar apapun yang sepertinya Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mau tolong lagi, Tuhan sudah tidak sanggup lagi mengasihimu, atau Tuhan tidak lagi mau mengampunimu. Dengar baik-baik, Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Tuhan itu maha pengampun. Tuhan itu kasih setianya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Anda cuma perlu berkata kepada Tuhan saat ini, Tuhan, belas kasihani aku mau sungguh-sungguh kembali, dan aku tidak mau menjadi anak yang terhilang. Dan saat ini juga Tuhan mendengar doamu, dan Tuhan akan menolongmu sehingga engkau tidak menjadi anak yang terhilang, dan engkau jangan takut. Jangan terintimidasi oleh setan. Semua dosa dan kesalahanmu Tuhan sudah ampuni saat engkau minta ampun kepadanya. Hiduplah dengan bahagia, hiduplah dengan bersyukur karena Tuhan mengasihimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu, pengampunanmu, dan pertolonganmu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak lagi menjadi anak yang terhilang, baik kami sadari atau tidak sadari, tapi saat ini Tuhan kami mengambil keputusan. Kami mau kembali kepadamu dengan sungguh-sungguh, dan kami mau kembali sesuai kehendak-Mu, rencana-Mu. Kami mau jalani, dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan dalam kehidupan ini hidup diberkati oleh-Mu dan mengerti menjadi berkat, dan bagaimana mengerti untuk melalui kehidupan kami jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur apapun yang Kau izinkan terhadap hidup kami. Kami percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan, dan kami mau bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, bila Engkau sendiri yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkat yang daripada-Mu, yang tidak pernah berkesudahan,
biarlah saat ini Tuhan tercurah atas hidup kami semua, para pemirsa ABG. Biar kami Tuhan boleh diberkati Tuhan, berkat dari utara, selatan, barat, timur akan masuk ke dalam ribaan kami. Berkat Tuhan dari seberang lautan, berkat daripada kekayaan bangsa-bangsa Tuhan akan tercurah kepada kami semua yang setia Tuhan untuk mengikuti acara All by Grace ini. Dan juga kami setia untuk berbagi, bersharing dengan mereka yang lain. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami akan meminjamkan bukan meminjam. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Karena kami hidup diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri acara All by Grace saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setia daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan akan senantiasa tercurah di dalam hidup kami. Dan juga kasih setia daripada Tuhan Yesus yang akan terus menjadi pemimpin, yang akan memimpin dan mengarahkan hidup kami, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyadarkan kami dan akan senantiasa Immanuel di dalam kehidupan kami, dan akan terus Tuhan semua yang Engkau lakukan untuk semua kebaikan kami, dan semua berkat akan tercurah di dalam kehidupan kami, akan menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik daripada-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati oleh-Mu, yang dikasihi oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, dan kami akhiri All by Grace. Sekali lagi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace kali ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, oh, Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggil-Mu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, oh, Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau
sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.